Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah untuk hari ini saya akan menyampaikan rencana program yang akan dilakukan untuk kedepannya. Jadi judulnya adalah KBK Albina, yaitu kelompok belajar Albina. Nah, tujuan dari program ini adalah menumbuh kembangkan kepemimpinan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan inovatif. Nah, latar belakang dari program yang saya canangkan ini adalah berdasarkan data dari rapot pendidikan, penelusuran minat dan bakat siswa diperoleh data pentingnya pengembangan kompetensi literasi, numerasi, dan sains. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengembangkan minat dan bakat, murid perlu ditumbuhkan dan dioptimalkan di sekolah untuk meningkatkan kompetensi tersebut, sekaligus meningkatkan karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikannya adalah diantaranya yang pertama adalah berdiskusi dengan murid kelas 10 dan kelas 11 serta kelas 12 untuk menguatkan program ini. Yang kedua, berdiskusi dengan murid SMA kelas 11 dan 12 terkait kegiatan KBK ini berjalan dengan maksimal dan berkesinambungan. Melakukan curah pendapat apa saja yang diminati oleh setiap murid. Selanjutnya adalah melakukan sesi berbagi dengan murid untuk melengkapi daftar evaluasi pelaksana program secara berkala ya. Selanjutnya adalah membentuk kepengurusan program. Jadi nanti ada ketuanya di kalangan siswa itu dan struktur-struktur yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah mendiskusikan jadwal teknis pelaksanaan. Nah, kebetulan direncanakannya itu setiap hari Senin dan hari Rabu setelah sholat asar karena kita sekolahnya boarding school. Selanjutnya adalah membentuk kepengurusan program seperti yang tadi disampaikan ya. Ini juga untuk tahapan atau eksekusinya. Dan mendiskusikan jadwal teknis pelaksanaan, kepastiannya apakah nanti akan berubah atau tidak. Nah, aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini adalah tentunya karena ini menyangkut kolaborasi dengan pihak lain. Jadi kita akan koordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang prestasi. Jadi kalau di Albina itu ada wakil kepala sekolah khusus untuk bidang prestasi dan ekstrakurikuler. Dan kelompok belajar kimia ini ada di bawah beliau. Selain itu juga akan berkoordinasi juga dengan guru-guru mapel khususnya kimia. Karena ini adalah kelompok belajar kimia. Jadi nanti karena saya juga ngajarin di kelas 12, maka saya akan meminta tolong kepada guru kelas 10 kelas 11 untuk menyampaikan informasi ini. Jadi selain ditempel melalui pamflet, juga dikoordinasikan melalui pengajar di kelas 10 dan kelas 11 untuk disampaikan program ini, dan siapa yang berminat mengikutinya maka nanti ada form registrasinya. Itu aja Pak Terjun. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Biasa nih Pak ya. Ini istilahnya programnya itu masuknya ke kokurikuler. Sebenarnya kokurikuler ya, kokurikuler dan kalau intranya itu berarti kita kerjasama dengan guru mapel tadi. Dan kalau misalnya mau dimasukkan ke ekstrakurikuler juga bisa saja, tapi berhubungan dengan tadi ya, berhubungan dengan akademiknya atau kognitifnya aja. Jadi yang ikut ke program kegiatan ini semua siswa? Tidak semua siswa, tetapi yang berminat. Karena tadi ada form registrasi itu ya. Jadi biasanya kan anak-anak mengikuti program KBK ini biasanya anak-anak yang memang punya kecenderungan untuk melanjutkan perguruan tingginya itu di bidang sains. Berarti mungkin ya bayangan saya nih, karena saya kan tetap kimia. Berarti program ini bisa dibilang juga seperti bimbel tambahan gitu. Kalau dibilang bimbel ya mungkin ada irisannya juga ya, karena ini kan jadi KBK ini juga belajar tentang konten kimianya dalam hal kognitifnya, tapi juga ada skillnya. Jadi karena nanti kan ada percobaan kimia. Nah, jadi itu juga dilatih juga. Apalagi kalau anak-anak ini juga di setting untuk kedepannya itu mengikuti perlombaan, baik itu yang diadakan oleh Kemendikbud ataupun yang diadakan oleh kampus-kampus perguruan tinggi. Berarti sudah disiapkan gitu ya. Terus Pak, terkait dengan tadi ya tentang suara ketika itu kan sudah dijelaskan tuh menurut saya ya sudah sesuai semua gitu kan. Mungkin di situ juga kan ada keterlibatan siswa ya di kepengurusannya ya. Iya. Berarti terkait dengan kolaborasi itu antara siapa saja?
ikut. Jadi hanya bisa ikut lomba. Jadi biasanya anak-anak yang kelas 12 itu, yang anggota-anggota seniornya itu, dia bisa juga untuk menjadi mentornya. Jadi selain saya memberikan penguatan materi kimia, tapi anak-anak kelas 12 juga akan diberdayakan. Selain itu tadi berhubungan juga dengan guru kimia yang lain di kelas 10, karena kebetulan saya juga mengajari kelas 12 saja. Jadi di kelas 10 dan kelas 11 itu ya sifatnya koordinasi, misalnya sudah sampai mana dipelajari di kelasnya. Jadi pas waktu ini akan diberikan penguatan gitu. Terus bagian mana saja yang kurang dipahami ketika pembelajaran di kelas, maka akan diberikan penguatan juga. Berarti ada efek atau hasilnya juga ya dibanding dengan siswa yang Tidak, betul. Jadi mayoritas yang mengikuti kelompok belajar kimia ini sebenarnya bukan hanya untuk yang ikutan olimpiade ya. Karena saya juga memberikan motivasi kepada mereka bahwa ketika kalian itu bergabung di dalam kelompok belajar kimia atau KBK, ini manfaatnya bukan hanya untuk anak-anak yang mau ikut lomba, tetapi juga untuk kedepannya pasca lulus SMA-nya. Jadi kan biasanya kalau mata kuliah itu di kampus, kalau yang sains itu mau itu jurusannya teknik atau fakultas MIPA, fakultas teknik atau kedokteran itu biasanya kan ada irisannya itu mata kuliah kimia kan ya. Nah itu menjadi bekal mereka. Lumayan kan bisa mengupgrade IPK-nya gitu kan ketika mata kuliah kimia itu cukup baik. intinya pasti ada perbedaan ya kayak antara Ya biasanya mereka itu secara umum mayoritasnya itu biasanya di atas KKM untuk penilaian-penilaian yang diadakan di kelasnya. Oke, berarti programnya ini memang sudah jalan. Sebenarnya sudah jalan, tinggal di evaluasi apa yang menjadi kelemahannya. Tapi sejauh ini ada Kelemahannya sebenarnya lebih ke arah kadang kan yang namanya motivasi anak itu kan naik turun ya. Nah kita sebagai guru gimana caranya agar ketika motivasi mereka itu turun kita memberikan tambahan ya. Misalnya manfaatnya mereka ketika mereka itu berada di KBK, baik itu untuk tingkatan sekolah, misalnya tadi ya mendapatkan nilai dari KKM atau misalnya pas waktu masuk ke PTN seperti target mereka ataupun mendapatkan beasiswa. Kebetulan alhamdulillah ada tuh siswa yang baru lulus kemarin yang mendapatkan beasiswa ke Toronto University. Jadi sebenarnya kalau misalnya mereka mau berjuang dan meng-up kemampuan mereka, insya Allah ada manfaatnya. Tapi yang sudah berjalan ini selain dengan mata pelajaran kimia adalah gimana? Jadi sebenarnya beberapa, jadi di Albina itu pada awalnya yang berjalan itu dua ya, kimia sama fisika. Tapi alhamdulillah dengan adanya kita berusaha untuk stabil istiqomah, akhirnya mata pelajaran yang lain itu ikut juga termotivasi untuk mengadakan study group yang sama. Jadi poin sebagai